Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kepada Allah yang Maha Rahman yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring atau secara online. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Oke, anak-anakku, kawan-kawan mahasiswa, hari ini kita akan masuk perkuliahan pengantar dulu ya, pengantar tentang fikih munakahat. Oke, mata kuliah fikih munakahat. Di awal akan Bapak jelaskan dulu terkait masalah apa itu fikih munakahat, apa saja perkawinan apa saja yang ada di Indonesia yang marak terjadi, dasar-dasar hukum tentang perkawinan. Itu nanti yang akan kita pelajari perkuliahan pada hari ini. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke ranah dasar hukum, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang apa itu fikih munakahat. Kalau fikih mungkin kawan-kawan sudah paham, sudah tahu. Sudah paham ya tentang fikih, apa itu fikih, karena ada mata kuliah fikih yang sudah kawan-kawan tempuh. Oke, sekarang kita berbicara tentang munakahat. Nah, apa sih itu munakahat? Ada yang paham? Ada yang tahu tentang munakahat? Oke, nanti kita definisikan apa itu munakahat. Nah, ini sebelum kita masuk ke definisi munakahat, kita akan berbicara dulu perkawinan secara luas, secara menyeluruh. Nah, bahwa pernikahan, nah bisa kita lihat slide-nya di bawah. Nah, bisa kita lihat pernikahan itu sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnatullah. Nah, siapa sih yang tidak pengen menikah? Siapa sih yang tidak mau menikah? Oke, angkat tangan yang tidak mau menikah. Pasti semua kawan-kawan kan pengen menikah. Bahkan mungkin yang nonton ini, yang melihat ini sudah ada yang menikah. Sudah ada yang merasakan apa itu sebuah pernikahan. Apa itu sebuah perkawinan. Nah, karena pernikahan itu sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnatullah. Nah, barang siapa yang tidak senang dengan menikah, maka dia tidak mencintai sunnatullah dan tidak mencintai sunnah para nabi. Oke. Nah, di dalam hadis pun disebutkan, kata Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Fa innahu lahu wija." Nah, ya ma'asyara syabab, kata Rasulullah SAW, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda. Ini kan mahasiswa nih, masih pemuda. Sudah ada yang tua, terus sudah ada yang punya cucu. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, wahai para pemudi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka kata Rasulullah, menikahlah. Maka kata Rasulullah, menikahlah. Fa innahu lahu wija. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan memelihara pandangan kita, akan melihara pandangan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Karena biasa kita lihat kalau laki-laki kan melihat perempuan, tidak bisa melihat perempuan cantik langsung ngelirik. Begitu juga dengan perempuan, ketika melihat ada laki-laki yang ganteng, yang bungas bahasa kita, langsung ngelirik. Nah, maka dengan menikah, fa innahu aghaddu lil basar, akan menjaga pandangan kita dari perbuatan maksiat. Wa ahsanu lil faraj, dan juga akan menjaga kehormatan kita. Karena orang yang menikah akan terjaga kehormatannya. Karena dia akan terjaga dari zina, baik zina mata, zina hati, apalagi zina kemaluan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Karena tadi akan
bisa menjaga pandangan kita, akan bisa menjaga kehormatan kita agar tidak terjadi sesuatu yang melanggar syariat Islam. Kata Rasulullah lagi, "Wa man lam yastati'," dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu akan menetralisir sesuatu yang bergejolak di hati kita. Nah, ini adalah anjuran menikah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ketika kita melihat dasar hukum ini, ketika kita melihat pernikahan ini, bahwa artinya nikah itu sangat dianjurkan. Dan itu merupakan sesuatu yang akan melindungi, yang akan menjaga diri kita ketika kita melaksanakan perkawinan. Maka tidak salah dikatakan bahwa nikah itu ada separuh agama. Nikah itu adalah separuh agama. Jadi bagi kawan-kawan yang belum menikah, hendaklah silahkan untuk menikah. Nah, itu sekedar pengantar saja dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Oke, next. Nah, ini pengertian pernikahan. Tadi kan sudah kita gambarkan, pernikahan itu ada sesuatu yang sudah dianjurkan, suatu sunnatullah dan sunnah Nabi. Nah, barang siapa yang tidak suka dengan menikah, tidak ingin menikah, berarti dia tidak menjalankan sunnah nabinya atau sunnatullah. Karena pernikahan itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah. Beda bagi orang yang belum mampu untuk menikah. Seperti anak kecil yang umurnya 6 tahun yang belum mampu untuk menikah karena mereka masih anak-anak. Nah, ini kita masuk kepada pengertian pernikahan. Secara etimologi, pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu zawaj, atau juga bisa disebut dengan nikah. Zawaj dan nikah. Nah, nikah itu artinya apa? Nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Terkumpul maksudnya antara seorang laki-laki dengan perempuan itu menyatu, terkumpul, berhubungan. Nah, bisa diterjemahkan sendiri. Nah, ini adalah pengertian dari nikah. Nah, kata-kata zawaj adalah pasangan yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Jadi nikah itu berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan berkumpul atau menyatu antara laki-laki dengan perempuan. Bisa disebut dengan dukhul. Dukhul itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan rumah tangga. Nah, itu adalah pengertian dari nikah, bahwa nikah berasal dari bahasa Arab. Nah, secara terminologi, secara istilah, kata nikah sendiri dalam penggunaan utama dipergunakan untuk beberapa makna. Jadi ada beberapa makna secara istilah pengertian dari pernikahan ini. Pertama adalah perkawinan adalah ikatan atau perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan agama. Ini adalah ikatan atau perjanjian antara seorang pria dengan wanita. Jadi tidak boleh nikah itu antara pria dengan pria, antara wanita dengan wanita. Nah, itu namanya perkawinan yang dilarang. Suatu perkawinan yang dilarang. Nanti akan kita jelaskan, nanti ada materinya juga. Nanti akan kita jelaskan pernikahan sejenis itu. Yang jelas, perkawinan ada ikatan atau perjanjian seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam Islam, pernikahan dapat berarti ijab qabul atau aqdun nikah, akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan.
sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Jadi tidak boleh keluar dari koridor-koridor Islam, dari batasan-batasan yang sudah diperbolehkan oleh Islam. Jadi nikah itu ada regulasinya, nikah itu ada peraturannya. Jangan kita nikah semaunya dewe, sekehendaknya sendiri. Nah itu nggak boleh, karena kita nikah ada peraturan, nanti ada syarat dan rukunnya. Syarat itu apa saja, rukunnya itu apa saja. Rukun itu harus memenuhi syarat, syarat itu juga sebaliknya. Oke. Nih, jadi dalam Islam pernikahan bisa disebut dengan ijab kabul karena ada laki-laki menikahi perempuan, ada dinarasikan, ada kata-katanya harus dilontarkan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Nah, kata penghulu kan? Kata penghulu atau kata walinya, orang tuanya, bahwa aku nikahkan, ankah tuka wa tazwijuka. Nah, itu nanti kawan-kawan akan merasakan saja. Bagi yang belum nikah nanti akan merasakan ijab kabul pada saat pernikahan. Jadi harus ada ijab kabulnya, ada narasinya, ada kata-katanya yang harus dilontarkan sehingga perkawinan itu akan sah menurut agama dan juga sah menurut hukum yang ada di Indonesia. Jadi tidak cuma secara agama yang sah, tapi juga harus secara hukum negara juga harus sah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul. Jadi ada syarat-syarat dan juga ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Ketika rukun itu tidak dipenuhi, maka nikah itu tidak sah. Karena syarat sahnya suatu pernikahan harus terpenuhi rukun dari pernikahan itu. Dan rukun itu juga harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan tidak sesuai, jangan melanggar aturan-aturan Islam. Nah, nanti akan kita bahas banyak pernikahan-pernikahan yang ada dalam masyarakat kita, baik pernikahan yang legal maupun pernikahan yang secara sir dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut Abu Zahra mengartikan bahwa nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang di antara masing-masing pihak atas dasar agama. Oke. Jadi kata beliau bahwa nikah itu adalah akad yang menghalalkan. Jadi setelah adanya akad maka halal laki-laki berhubungan dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maka kan dalam Al-Quran pun disebutkan kita bisa untuk bersenang-senang, bahkan dianalogikan seperti untuk bercocok tanam ya dalam Al-Quran. Nah, di sini bahwa untuk menghalalkan antara pasangan hubungan laki-laki dan perempuan itu hanya dengan akad saja. Dan akad itu pun harus terpenuhi syarat dan ketentuannya yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Oke. Kita ini masalah pengertian. Kawan-kawan yang ada pertanyaan silahkan nanti ya, bisa di grup WhatsApp. Silahkan nanti grup WhatsApp ada pertanyaan. Mungkin kawan-kawan masih ada yang belum begitu memahami atau mungkin terlalu sempit atau terlalu luas yang Bapak sampaikan. Nanti kita diskusikan kembali di grup WhatsApp. Oke, kita next dulu ya. Kita selesaikan dulu materi kita lewat video ini. Nanti kita kembali ke grup WhatsApp. Oke, next. Nah, dari pengertian tersebut di atas tadi, bahwa yang menjadi inti pokok dalam perkawinan adalah akad. Jadi pokoknya adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Jadi nikah itu ada tujuan. Tujuannya apa? Banyak, ada ibadah, untuk melanjutkan keturunan dan lain sebagainya. Nanti juga akan kita bahas dalam materi-materi kita. Nah, intinya tadi adalah pokok dalam perkawinan itu adalah akadnya. Akad.
Kalau nikah tanpa akad, maka tidak akan sah. Walaupun sudah banyak terkumpul orang, kita nih mengundang orang sudah sekampung, kampung sebelah dengan kampung sebelahnya lagi, kampung kita diundang juga, bahkan dalam satu kota pun diundang. Walaupun orang banyak berkumpul di sana, tapi tidak menyelenggarakan akad dalam perkawinan, maka perkawinannya itu tidak sah. Ada pertanyaan, akadnya bolehkah secara online? Apalagi kan zaman corona nih, bolehkah secara online? Boleh atau tidak? Nah, ini terjadi dialog yang panjang para pakar. Nanti kita jelaskan juga. Di sini hanya sebagai pengantar. Nanti penjelasan lebih lanjutnya kita masuk ke materi-materi kita. Di sini hanya pengantar saja. Nanti kita lanjutkan dalam bahasan-bahasan materi kita. Nah, nanti ada nikah secara online, bagaimana hukumnya, apakah syarat dan ketentuannya sesuai, apakah sesuai sudah dengan ketentuan rukun-rukun dalam Islam atau tidak. Nanti akan kita bahas dalam materi-materi berikutnya. Jadi pokoknya intinya adalah perkawinan itu harus ada akad. Harus ada akad. Kalau tidak ada akad, maka perkawinannya sudah bisa dipastikan tidak sah atau batal. Nah, dalam arti yang luas tadi kan untuk mencapai suatu tujuan. Dan ini pun terdiri dari 5 unsur. Ada 5 unsur tujuan yang harus tercapai. Oke. Di antaranya adalah dalam perkawinan itu adanya ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin. Nah, bisa kita lihat kan bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan, bisa kita lihat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini ada ikatan lahir batin. Tadi kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, maka atas dasar inilah sungguhnya pernikahan itu ada sebuah ikatan yang suci, mitsaqan ghalidha, yang tidak bisa dipisahkan, mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan. Maka siapa yang akan menikah, maka harus sanggup diikat. Karena kan mitsaqan ghalidha tadi, yang sangat kuat ikatannya. Jadi harus sanggup diikat. Ketika ingin melangsungkan perkawinan, maka harus sanggup diikat. Ikatnya dengan apa? Dengan regulasi undang-undang. Karena pernikahan tadi kan termasuk perkara yang sangat diperintahkan dalam ajaran Islam. Itu sangat diperintahkan. Seperti yang dijelaskan di atas tadi kan, sebenarnya banyak dalil Al-Quran dan hadis yang menyuruh kaum muslimin yang telah memiliki kemampuan untuk segera menikah. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang di atas tadi, bahwa ya ma'asyara syabab dan lain sebagainya kan, banyak dalil-dalil yang menyuruh untuk pernikahan, untuk menikah. Nah, seseorang yang sudah siap menikah harus menyadari. Jadi, seorang yang sudah menikah harus menyadari bahwa dalam suatu pernikahannya itu ada ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik dari perempuan maupun laki-laki. Jangan hak dan kewajibannya cuma dari laki-laki saja, atau hak dan kewajibannya cuma dari perempuan saja, atau perempuannya cuma minta haknya saja tapi tidak memenuhi kewajibannya. Dan juga laki-laki misalnya cuma ingin minta haknya saja tapi tidak memenuhi kewajibannya. Nah, ini harus saling melengkapi antara hak dan kewajiban. Karena adanya mitsaqan ghalidha, adanya ikatan lahir dan batin. Oke. Harus ada tanggung jawab. Nah, karena hak dan kewajiban itu nanti akan melahirkan tanggung jawab, baik laki-laki dengan perempuan maupun perempuan dengan laki-laki. Nah, ini adalah suatu harus yang harus ada dalam sebuah perkawinan, hak dan kewajiban ini. Karena perkawinan tadi sudah kita jelaskan adalah ikatan lahir batin, mitsaqan ghalidha. Bahkan tertuang sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74
tentang perkawinan, bahwa tadi kan kita sudah katakan perkawinan ini undang-undang yang berbicara. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah ikatan lahir batin yang harus ada dalam suatu perkawinan. Oke, nah bisa kita lihat lagi. Yaitu nikah itu harus apa? Harus antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, tadi kan di atas juga kita jelaskan ya, bahwa nikah itu harus seorang pria dengan seorang wanita, bukan seorang waria. Maaf, maksudnya seorang pria dengan pria, wanita dengan wanita itu tidak diperbolehkan. Bahkan jumhur ulama mengatakan nikah sejenis itu diharamkan. Meskipun ya, fenomena ini dilegalkan di sebagian wilayah negara-negara Eropa. Memang di negara-negara Eropa sebagian dilegalkan perkawinan sejenis ini. Di negara-negara Eropa dilegalkan, itu di negara barat sana. Namun hal inilah lebih layak disebut dengan ya hubungan sejenis, sesama tadi kan antara pria dengan pria, wanita dengan pria, itu disebut dengan hubungan sejenis. Karena pernikahan mereka itu adalah tidak lebih dari sekedar pelampiasan nafsu birahinya. Jadi hanya nafsu. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki menikah itu hanya nafsu saja. Karena tujuan pernikahan adalah salah satunya untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki menikah, itu tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Mau dioperasi seperti apapun, sekarang tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Beda kalau laki-laki dengan perempuan menikah, bisa dipastikan mendapatkan keturunan. Walaupun memang masih ada kawan-kawan kita yang nikah antara laki-laki dan perempuan belum mendapatkan keturunan. Memang ada, tapi sebagian besar ketika laki-laki dan perempuan menikah bisa dipastikan mendapatkan keturunan. Ini adalah salah satu tujuan dalam perkawinan atau dalam pernikahan. Jadi kalau seorang laki-laki dengan laki-laki menikah, maka tujuan pernikahannya tidak ada. Mereka hanya sekedar pelampiasan nafsu birahi dengan cara yang salah. Jelas itu pasti salah. Adapun kalau pernikahan, untuk pernikahan adalah pernikahan itu memiliki makna yang jauh lebih luas dan mulia daripada sekedar pelampiasan hawa nafsu. Jadi tidak cuma pelampiasan hawa nafsu, walaupun itu bisa juga sebagai tujuan, tapi nikah itu luas ruang lingkupnya, bukan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu. Nah, kayak gitu pula perkawinan dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan. Yang tadi itu pernikahan sejenis itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, kecuali dari dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, kalau berbeda tadi kan seperti laki-laki dengan perempuan menikah, maka itu diperbolehkan. Seperti firman Allah dalam surah An-Naba, "Wa khalaqnakum azwaja," dan kami jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Azwaj itu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan, membentuk keluarga. Membentuk keluarga adanya ikatan lahir dan batin, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, ikatan yang sangat kuat. Kalau kita melihat kalau kita menelaah peradaban manusia, yang sebenarnya lah sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh sebelum-sebelumnya peradaban manusia, memang fenomena penyimpangan seksual sudah terjadi jauh sebelum pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada zamannya Nabi Nuh. Maaf. Bukan pada masa Nabi Nuh, tapi pada masa Nabi Lut yang diutus untuk kaum Sodom. Bukan pada masa Nabi Nuh, tapi pada masa Nabi Lut. Nah,
Fenomena penyimpangan seksual ini sudah terjadi pada masa Nabi Lut. Pada masa Nabi Lut yang diutus untuk kaum Sadum. Nah, hampir semua kitab tafsir yang kita lihat memang di sana diabadikan. Bahkan dalam Al-Quran pun diabadikan kisah tersebut dengan menyingkap kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut. Nah, jadi banyak sekali Al-Quran yang berbicara tentang kisah Nabi Lut atau cerita Nabi Lut. Bahkan Rasulullah pun sudah mewanti-wanti kita. Yang dikhawatirkan Rasulullah adalah nanti kaumnya juga kalau seperti kaum Nabi Lut. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti kita, jangan sampai umatnya, jangan sampai umat Rasulullah juga seperti umat Nabi Lut. Nah, ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, juga kalau kita berbicara tentang khazanah keilmuan, kalau juga kita berbicara tentang khazanah keilmuan, khususnya di bidang fikih, nah praktek nikah sejenis ini ya bisa kita sebut dengan homoseksual ya, homoseksual atau lesbian, itu sudah dibahas panjang lebar, sudah dibahas tuntas panjang lebar pembahasannya. Bahkan kitab-kitabnya ada, bahkan dari pakar-pakar juga ada mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Dan ini adalah termasuk penyimpangan seksual yang dalam Islam disebut dengan fahisyah atau dosa besar ya. Dan juga ini merupakan perilaku yang menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat ataupun tabiatnya manusia. Ini sangat bertentangan sekali dengan tabiat atau kodratnya manusia. Ya, kita jangan melihat orang-orang yang membolehkan nikah sejenis, karena ini sudah jelas dikatakan bahwa pernikahan sejenis itu adalah diharamkan, tidak diperbolehkan. Para ulama selain mengharamkannya juga sangat mengutuk serta mengecam perbuatan itu. Dan juga pendapat para ulama tidaklah berlebihan ya, kada berlebihan lah. Kalaunya para ulama ini mengecam bahkan mengutuk itu tidak berlebihan. Dalam masalah yang kayak gini tidak berlebihan. Bahkan mengharamkannya pun tidak berlebihan. Bahkan kita hukum pelakunya itu tidak berlebihan, karena telah jelas dalil-dalil yang sudah Allah jelaskan. Sudah jelas hukumnya bahwa hukum pernikahan, hukum perkawinan sejenis antara laki-laki dan perempuan itu sudah jelas-jelas diharamkan. Beda lagi kalau pernikahan beda agama. Nah, beda agama nanti banyak dialognya. Nanti juga kita jelaskan. Ini kita adalah nikah itu harus antara seorang pria dengan seorang wanita. Bukan seorang wanita dengan seorang wanita, dan juga bukan seorang pria dengan seorang pria. Karena sudah jelas dikemukakan oleh para ulama kita, oleh para pakar kita, bahwa pernikahan itu adalah harusnya antara laki-laki dengan perempuan, sehingga tercapailah tujuan-tujuan dalam syariat Islam. Para ulama juga sudah berijma lah, ini ijma ulama juga sudah mengatakan bahwa perilaku homoseksual atau lesbian itu adalah haram hukumnya. Jadi kalau sudah kesepakatan ulama, ketika ulama sepakat bahwa pelaku itu atau perilaku itu haram, maka harus kita hindari atau kita hindarkan dari kehidupan kita. Oke. Nah, oke, selanjutnya adalah pernikahan itu harus menjalin hubungan antara suami dan istri. Jadi sebagai suami istri, hubungan itu harus sebagai suami istri. Jadi nikah itu jangan sampai misalnya ada yang lebih dominan terlalu, maksudnya terlalu dominan banget, terlalu yang mengatur-ngatur segala macamnya, tapi harus sebagai hubungan suami istri. Jadi mindsetnya adalah bahwa sebagai suami istri itu adalah satu tim. Nah, mindsetnya adalah hubungan suami istri itu harus satu tim. Jadi satu tim. Jangan sampai jangan sampai ada satu orang yang lebih berkuasa, karena ini nanti akan menghancurkan rumah tangga.
kalau ada yang lebih berkuasa. Jadi tidak ada yang lebih terlalu dominan. Yang dominan ada, yang lebih dominan ada, tapi jangan sampai terlalu dominan banget. Banget. Jangan sampai, karena nanti akan merusak rumah tangga. Jadi ingat, mindsetnya adalah rumah tangga itu, hubungan kita sebagai suami istri adalah satu tim. Ingat, satu tim. Memang ya, hampir bisa dipastikan dalam hubungan rumah tangga itu memang pasti ada pertengkaran. Dalam pernikahan memang pasti ada. Kita tidak memungkiri bahwa itu tidak ada. Memang harus, dan itu pasti ada. Bukannya harus ya. Memang tidak diharuskan. Tapi itu sebagai bumbu-bumbu dalam suatu pernikahan atau bumbu-bumbu dalam keluarga. Nah, pemicunya adalah cuma dari mindset kita, dari pikiran kita masing-masing. Yang satu ingin dimengerti, sementara yang lain juga sudah lelah mengerti dan ingin gantian dimengerti. Nah, ini sudah hal yang wajar. Biasanya ya sama saja. Laki-laki pengen dimengerti, perempuan pengen dimengerti, ya sama saja halnya. Jadi kita harus saling mengerti. Ingat, satu tim tadi. Ketika satu tim ini ada dalam mindset kita, maka kita akan bisa bekerja sama dalam rumah tangga. Nah, kalau menikah itu sudah kita artikan dengan satu tim tadi, dengan mindset kita satu tim. Nah, di mana dalam sebuah dalam sebuah permainan, kalau sudah satu tim atau dalam sebuah organisasi, ya anggaplah dalam rumah tangga kita ini adalah organisasi kita, organisasi yang struktur. Okelah, laki-laki yang jadi pemimpin. Tapi ingat, tetap dalam satu tim. Nah, dalam sebuah satu tim ini ya, apabila kita berada dalam satu tim, artinya semua anggota harus berusaha menjaga kekompakan. Ya, anggaplah istri, anak-anak itu adalah anggota dalam keluarga. Maka harus menjaga kekompakan dan menjaga kemenangan dari rasa yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita memang sendirian, kalau kita tidak bermindset kita satu tim, nah kalau kita pengen menang sendiri saja, nah kalau kita ingin sendirian saja, maka tim kita justru bisa terancam. Anggota kita justru terancam, rumah tangga kita justru terancam. Kalau kita tidak bermindset bahwa kita ini adalah satu tim. Kalau kita bermindset bahwa kita bukan satu tim dan kita adalah sendirian pemegang kendalinya, maka justru akan terancam dalam rumah tangga kita. Memang masing-masing orang sebagai hubungan suami istri nih ya, memang memiliki batas kesabaran yang berbeda-beda. Memang memiliki batas kesadaran yang berbeda-beda. Namun sebagai tim suami istri, soal siapa yang salah dan siapa yang seharusnya meminta maaf bukanlah lagi yang utama. Jadi tidak ada lagi yang lebih utama siapa yang harus minta maaf, siapa yang harus lebih utama. Jangan ada gengsi. Gengsi cukup dipakai saat pacaran. Gengsi cukup dipakai saat pacaran. Jangan dipakai gengsi-gengsian. Jangan ada gengsi lagi. Mungkin sudah tahu salah, tidak mau minta maaf. Nah, begitu sudah kita memegang janji pernikahan, sudah akad pernikahan, yang perlu dijaga dan dipertahankan adalah pernikahan kita, bukan gengsi yang ada dalam diri kita. Meskipun kita merasa jadi yang paling benar, meskipun kita merasa benar, ya kalau tidak ada lagi yang mau mengalah, ya kita harus mengakui bahwa ya kita salah, atau kita memang kita salah, kita harus mengakui kesalahan duluan dan membuka obrolan atau membuka pembicaraan dengan pasangan. Bukan artinya kita menjatuhkan harga diri kita, bukan berarti kita kalah dengan pasangan kita, bukan. Justru disitulah kita membuktikan betapa kita mau berjuang dan mengutamakan pernikahan kita, berjuang untuk menikah atau berjuang mempertahankan pernikahan kita. Memang ini suatu yang sulit, sulit memang untuk selalu memang sulit memang untuk mengerjakan sesuatu yang seperti ini, terutama ya tadi apabila kita bertengkar atau berkelahi sudah keburu
keburu datang aja emosi-emosi yang tidak jelas segala macamnya. Yang jelas kita harus bisa menetralisir suatu yang tidak bagus di dalam diri kita. Seperti emosi kita dikontrol, harus dikontrol terlebih dahulu. Yang jelas, kalau kita masih sering berpikir, kurang sabar apa ya aku ini, tandanya ya memang kita belum cukup sabarnya. Ini kan biasanya ya sama-sama saja ya, bukan perempuan aja, laki-laki juga berpikir kayak gini. Berpikir ini, kurang sabar apa lagi ya. Kayaknya sudah terlalu banyak sabar, sudah terlalu banyak pengen dimengerti. Nah ini sudah bahwa ya kalau kita berpikir kayak gitu, maka kita memang belum cukup sabarnya. Masih perlu latihan lagi, masih perlu riyadhah lagi untuk melatih kesabaran kita. Oke. Nah, apabila kita sadar bahwa kita adalah bagian dari tim, nah kalau kita sudah sadar, nah kita akan selalu mengutamakan pernikahan kita, akan selalu mengutamakan untuk mempertahankan pernikahan kita. Tidak lagi mengukur dengan kesabaran diri sendiri. Tidak lagi mengukur dengan kesabaran diri sendiri. Kembali kita mengingat bahwa kita ini adalah sudah menikah. Jadi yang harus dipertahankan, yang harus kita usaha untuk mempertahankan adalah ya kita pertahankan adalah hubungan perkawinan kita. Oke, next. Tadi pertama ikatan lahir batin, kedua antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, ini ada unsur-unsurnya. Ketiga, nikah itu harus sebagai suami istri. Oke, kawan-kawan mahasiswa yang sudah haus, silahkan minum dulu. Boleh? Kita lanjutkan ya. Yang sudah minum, oke, kita lanjutkan. Nah, bahwa dalam pernikahan itu adalah kita harus membentuk keluarga yang bahagia, membentuk keluarga yang kekal. Jadi pernikahan itu ya kalau bisa cuma sekali saja. Cuma sekali saja seumur hidup. Nah, karena harus kekal dalam perkawinan. Bukan kekal itu dalam artiannya tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang apa, tidak. Tapi kekal ya harus kita pertahankan. Makanya ada slogan kan, nikah sampai kakek nenek, atau nikah sampai surganya. Nah, ini adalah kita harus membentuk keluarga bahagia yang kekal. Nah, bahagia dan sejahtera. Nah, bahagia dan kekal, bahagia dan sejahtera itu adalah merupakan tujuan pokok dalam rumah tangga. Nah, untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, untuk mencapai rumah tangga yang kekal tadi, yang sakinah lah bahasa kita, diperlukan adanya kerjasama saling pengertian antara suami dan istri. Tadi yang sudah kita jelaskan kan, sebagai suami istri harus dengan satu tim, harus sebagai satu tim, jangan ada yang lebih hebat di antara tim tersebut. Oke, ada ketua, tapi harus bisa mengayomi anggota-anggotanya. Dan harus bisa menghindari segala macam perselisihan dalam rumah tangga. Nah, tujuan suci yang ini kan tujuan suci nih. Tujuan suci ini adalah merupakan tujuan suci ini yang merupakan sesuatu yang harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan. Karena seringkali banyak yang terjadi bahwa tujuan ini adalah sering kandas di tengah jalan. Banyak sekali karena setengah jalan. Karena pasangan ya tadi tidak dapat mempertahankan hubungan keluarga secara harmonis dan berakhir dengan perceraian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ingat, ketika kita menikah, jangan sampai terjadi perceraian. Karena itu, kalau itu terjadi, maka iblis dan syaitan akan bertepuk tangan. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa iblis ini mengutus utusannya kepada manusia untuk menggoda. Terus datang, ditanya pada iblis, apa yang kamu lakukan? Aku membuat laki-laki ini selingkuh misalnya, atau aku membuat orang ini mabuk-mabukan. Kata iblis, biasa. Satu lagi datang, yang kamu lakukan kepada manusia?
Aku menggoda dia untuk bahasa kita pengulir atau malas untuk sholat lah, untuk bekerja. Oh, kata iblis ya biasa. Datang lagi satu. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah berhasil memisahkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Kata iblis. Top. Nah, ini baru kata iblis sesuatu yang dahsyat, dan bahkan diberikan jabatan tinggi bagi utusan iblis itu yang mampu untuk membuat laki-laki dan perempuan ini cerai. Jadi harus kita hindari, karena nanti itu akan membuat iblis dan sekutunya bersorak ria. Naudzubillah tsumma naudzubillah. 4 ya tadi, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, memang ya, tidak ada orang yang menginginkan kegagalan, memang tidak ada. Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangganya, tidak ada. Kalau kita tanya nikah, pasti ingin selamanya. Tidak ada orang yang nikah ingin 1 atau 2 hari. Ingat tujuan nikah. Kita bukan berbicara masalah nikah kontrak. Itu ada lagi pembahasannya. Mungkin orang yang nikahnya selama sebulan, ada itu nikah kontrak. Tapi secara umum tidak ada orang dalam rumah tangganya yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak ada. Setiap orang pasti berlomba-lomba untuk mencapai keharmonisan di dalam keluarganya. Sebab karena keluarga adalah kunci utama kebahagiaan seseorang. Keluarga bisa menjadi surga, namun juga bisa menjadi neraka bagi orang berumah tangga. Bukan neraka yang asli, tapi neraka dalam dunia. Juga bisa menjadi surga. Bahkan ada dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kebahagiaan keluarga, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada soal material. Ingat, jangan digantungkan hanya sebatas soal material saja kebahagiaan. Memang ada beberapa kawan-kawan kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu diukur dengan uang. Ya, tidak bisa. Uang itu tidak menjamin kebahagiaan pasangan suami istri. Karena berapa banyak orang yang cerai bukan karena gara-gara uang. Orangnya sudah berduit, banyak punya rumah, banyak punya perusahaan, bahkan investasinya juga sudah bejibun, tapi tetap saja mereka cerai. Nah, ini tidak soal materi, tidak soal masalah materinya. Banyak kita lihat di LKBH kita kan, kita di kampus ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Di sana banyak terjadi perceraian. Ya, kita memang konsen kita ya bidang surat gugatan, ya kita membuat surat gugatan. Banyak orang-orang yang memang berduit yang cerai. Nah, jadi kan bukan masalah materi, bukan masalah keuangan. Keluarga bahagia menurut Islam itu adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat agama. Nah, jadi harus sesuai sehingga itu tercapai kehidupan yang barokah. Sehingga tercapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, berikut akan kita sampaikan bagaimana menurut Islam bahagia dalam keluarga itu, atau keluarga bahagia itu bagaimana. Nah, pertama, kita masih 4 lah. Kita lanjutkan dulu aja. Pertama dalam Islam, untuk ini ada beberapa unsur-unsur atau beberapa kategori yang dikatakan bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga sakinah. Pertama adalah adanya istri yang solehah. Laki-laki mana sih? Laki-laki mana yang tidak ingin mendapatkan pasangan yang solehah? Laki-laki mana? Tidak ada. Tentunya semua orang, bahkan penjahat sekalipun pasti ingin mendapatkan pasangan yang solehah. Pastinya seorang wanita yang solehah adalah idaman setiap laki-laki. Bahkan Rasulullah SAW bersabda kan, yang artinya dunia adalah harta. Alhamdulillah. Dunia adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang solehah. Dalam hadis tersebut kan
jelas bahwa kedudukan wanita solehah lebih mulia dibandingkan dengan harta dunia. Bahkan lagu Roma Irama kan ada apa lagu Roma tuh? Wanita Nah, itulah intinya kan, ada lagu Roma itu wanita solehah adalah perhiasan dunia. Kan ada lagu Romanya. Yang hafal? Silakan, siapa yang hafal silakan nyanyi. Silakan yang hafal lagu Roma Irama yang perhiasan dunia. Wanita solehah adalah perhiasan dunia. Nah, seorang istri seorang istri solehah mampu menciptakan surga dalam kehidupan keluarganya. Bahkan bahkan istri yang solehah itu adalah dia patuh kepada suaminya, dia penyabar, taat kepada perintah Allah, mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama, senantiasa menjaga atau melindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan dia tidak mengumbar aib suaminya, walaupun dia tahu suami itu punya aib. Nah, dia tidak mengumbar-ngumbar aib suaminya. Banyak kan beberapa, ya tidak banyak, sebagian saja. Ya ada yang mengumbar bahwa suaminya ini, bahkan dia cerita dengan orang lain dan lain sebagainya. Dia tidak mampu menutupi aib keluarganya sendiri. Nah, ini bukan dikatakan sebagai istri yang solehah. Nah, ketika dia mampu menciptakan kehidupan seperti ini tadi, maka sungguh suami manapun pasti akan jatuh cinta dengan istri yang solehah seperti itu tadi. Oleh karenanya, apabila kawan-kawan hendak mencari istri, carilah yang baik akhlaknya. Sebelum melihat rupa, sebelum melihat harta, sebelum melihat kedudukan wanita tersebut. Tapi lihatlah apanya? Akhlaknya. Lihatlah agama itu terlebih dahulu. Karena itu nanti yang akan membuat atau yang akan bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga kita. Nah, selanjutnya tadi adalah istri yang solehahan. Istri yang solehah, kalau kita ingin keluarga kita bahagia, selain istri solehah juga harus suami yang soleh juga. Jadi tidak cuma istri yang solehah, tapi juga tidak cuma istri yang solehah, tapi juga suami juga harus soleh. Jangan cuma mengharapkan ya istri yang solehah saja, sedangkan suaminya pun tidak soleh. Oke, selanjutnya adalah mempunyai anak-anak yang berakhlak karimah. Ini akan menciptakan keluarga yang bahagia. Kalau anak-anak kita didik secara baik. Selain memiliki istri solehah kan tadi, atau memiliki suami yang soleh. Nah, kriteria kebahagiaan keluarga, kriteria kebahagiaan keluarga itu juga diukur dari sifat seorang anak. Bayangkan saja. Bayangkan ya. Belum bisa membayangkan karena belum punya anak toh, masih belum nikah juga. Cuma bayangkan saja ketika kita mempunyai anak yang bandel, ketika kita mempunyai anak yang nakal, pasti ketenangan keluarga kita juga akan terusik. Pasti kita tidak tenang, nanti anak kita apalagi sih yang akan dilakukan. Nah, malah sebaliknya, ketika seorang anak yang dididik sesuai dengan agama semenjak kecil, maka ia akan tumbuh menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi Qur'ani. Akhlaknya pun akan baik. Kelak anak tersebut bisa menjadi kebanggaan orang tuanya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Bahkan bisa menolong ayah bundanya di akhirat kelak. Nah, kriteria keluarga bahagia juga adalah makanya keluarga sakinah. Makanya kan kalau kita nikah biasanya pasti doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini menjadi kriterianya adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu memiliki ketenangan, kedamaian. Sakinah memiliki arti ketenangan, kedamaian, ketentraman jiwa, keamanan kompleks. Oh, bukan. Kayak keamanan dalam kita berumah tangga, kenyamanan kita dalam berumah tangga. Mawaddah itu saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Nah, didefinisikan dengan rasa cinta. Keluarga yang mawaddah berarti keluarga yang kehidupannya diliputi dengan cinta dan penuh rasa harapan dan juga rasa kasih sayang.
Rumah tangganya akan terasa lebih nyaman, lebih harmonis, dan juga lebih langgeng, lebih bisa menjadi keluarga yang bertanggung jawab dan berkarakter sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Oke, sebentar, chargernya mau habis ya. Apa charger dulu? Mohon maaf ada gangguan. Chargernya mau habis sudah. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kriterianya tadi adalah juga sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah adalah saling menyayangi. Dan semoga rahmah itu kan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika perkawinan tadi kan dikatakan pasti ada doanya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga ada doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma bi fil khair. Ada lagunya kan? Lagunya dari Maher Zain. Ada lagunya. Jadi semoga ketika kawan-kawan nikah tadi harus dilihat pertama adalah agama dan akhlaknya. Orang yang beragama dan berakhlak pasti akan menumbuhkan rasa mawaddah dan juga rasa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang, dan juga rahmat akan turun dalam keluarga tersebut. Kalau dari segi definisi, memang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah suatu yang berbeda. Karena sakinah, mawaddah, warahmah itu akan mewujudkan sakinah, kedamaian dalam rumah tangga. Tapi kita secara umum saja, seperti yang sering kita dengar adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, selanjutnya. Nah, nikah itu harus berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi nikah harus lillahi ta'ala. Jangan nikah itu karena sesuatu yang macam-macam. Harus nikah itu karena Allah Ta'ala. Menikahlah karena Allah, bukan karena yang lain. Ketika telah benar-benar siap menjalani amanah besar, ketika kita sudah siap untuk menikah, ketika kita sudah siap sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri, maka menikahlah kita karena Allah. Nikah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Nikah karena Allah itu sebagai bentuk penghambaan kita, sebagai bentuk penghambaan menjadi manusia yang mencintai Allah dan mencintai sunnah Rasulnya. Dengan niat lillahi ta'ala, pahala akan terbentang luas karena segala aspek dalam pernikahan. Bahkan memegang istri pun adalah pahala, menyentuh istri pun pahala. Jadi akan terbentang luas, pahala dalam suatu pernikahan atau dalam suatu rumah tangga akan terbentang luas ketika kita melakukan perkawinan, menyentuh, apalagi melakukan hubungan suami istri, itu pahalanya sangat-sangat besar sekali. Ingat, yang sudah menjadi suami istri, bukan yang belum menjadi suami istri. Nah, ini adalah kita harus menikah karena Allah. Seperti yang di awal tadi kan sudah kita jelaskan bahwa banyak Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk menikah, karena ini anjuran yang sangat-sangat dianjurkan. Oke, kita nikahlah karena Allah. Kita menikah karena Allah dengan niat kita ibadah, karena nikah itu memang ibadah. Jika kita niat ibadah, ketika kita nikah itu niat ibadah, masalah atau konflik yang muncul dapat terasa ringan. Kalau kita niat nikah itu karena ibadah, karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah, nah, maka apapun konflik, apapun masalah dalam rumah tangga kita, apapun yang muncul dalam rumah tangga kita, masalah akan terasa indah dan juga akan terasa ringan. Silakan prioritaskan untuk meraih ridha Allah semata-mata. Insya Allah semua masalah-masalah dalam rumah tangga kita akan menjadi ringan dan akan menjadi indah. Karena masalah itu adalah
masalah dalam rumah tangga adalah bumbu-bumbu kecil yang akan menjadikan diri kita semakin sayang dengan keluarga kita. Namun sebaliknya, jika alasan kita menikah hanyalah karena hawa nafsu duniawi, tadi nafsu duniawi seperti nikah sama sejenis atau yang lainnya. Nah, jangan sampai kita nikah karena hawa nafsu saja. Maka ketika kita menikah karena hawa nafsu saja, maka hanya itu yang akan berikan, yang akan Allah berikan. Maka yang nafsu saja yang akan diberikan Allah kenyamanan. Sesudah kenyamanan nafsu itu tidak diberikan lagi, maka ada yang namanya nanti kita ingin mencari kenyamanan dengan orang lain, disebut dengan selingkuh. Nah, ini sesuatu yang diharamkan. Oke, jangan sampai kita menikah dengan hawa nafsu. Karena ketika ketika nikah hanya sekedar ingin memuaskan nafsu, ketika nafsu itu sudah ditarik oleh Allah, maka kita akan mencari kesenangan yang lainnya. Nah, ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, ketika kita mencari pernikahan itu karena hawa nafsu, maka Allah tidak akan pernah mendekatkan kita dengan surganya. Karena kita hanya mencari nafsu, Allah tidak akan pernah mendekatkan kita dengan surganya. Bahkan mencium bau surga pun kita tidak akan mampu. Maka pilihan utama dalam menikah adalah dengan bahwa kita niat adalah ibadah, dengan niat karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, Oke. Berarti sudah 5 ya tadi kriteria keluarga bahagia. Pertama adalah ikatan lahir batin. Kedua adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Jangan menikah itu antara laki-laki dengan laki-laki, atau menikah itu perempuan dengan perempuan. Jangan. Dan nikah itu harus mindset kita sebagai suami istri itu adalah mindsetnya apa tadi? Harus satu tim. Mindsetnya. Selanjutnya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan membentuk keluarga yang kekal. Dan juga yang terakhir yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita nikah harus lillahi ta'ala, diniatkan dengan nikah itu adalah ibadah. Oke, next ya. Oke, next. Nah, sudah berapa menit nih? Sudah lumayan lama. Oke, kita next saja. Nah, ini macam-macam pernikahan, macam-macam perkawinan. Oke. Mungkin ada yang bertanya, bedanya apa? Pernikahan dengan perkawinan. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti komen ya. Nanti komen. Nanti akan kita jelaskan di lain waktu, di slide yang berbeda. Nikah, perkawinan itu sama atau beda? Biar buat kita penasaran, nanti akan kita jelaskan di lain waktu. Oke, nah ini macam-macam pernikahan. Ada nikah siri, ada nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syigar, ada nikah beda agama, nikah monogami, pernikahan poligami, poliandri, pernikahan endogami, pernikahan eksogami. Nah, ini macam-macam pernikahan. Sudah ada yang paham? Ada yang tahu? Perlu kita jelaskan? Oh, kalau bisa didengar lah. Bisa didengar. Oke, sorry. Kira tadi via Zoom. Dikira via Zoom. Oke. Kita jelaskan. Kita cukup dipahami. Nikah siri, nikah mut'ah, muhalil, syigar, beda agama, monogami, poligami, poliandri, endogami, eksogami. Oke, kita jelaskan sedikit lah. Ini sudah waktunya hampir 1 jam lah. Hampir 1 jam waktunya. Oke, kita jelaskan sedikit-sedikit saja untuk menghemat waktu. Karena dikhawatirkan juga kawan-kawan bosan mendengarnya. Nah, pertama adalah nikah siri. Apa sih nikah siri itu? Nah, nikah siri adalah nikah siri adalah nikah siri sah apa tidak? Oke. Nikah siri adalah nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nikahnya sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah. Itu tidak dicatatkan di KUA. Nah, ini adalah pernikahan siri. Biasa dilakukan oleh masyarakat kita di kampung-kampung, bahwa ya karena mereka mungkin mindsetnya sulit berurusan ke KUA, ya nikahnya nikah siri aja dulu. Nah, nanti ya selanjutnya terserah mau nikah dicatat atau tidak. Nah, jadi harapannya kawan-kawan yang sudah paham dengan regulasi pernikahan, jangan sampai ada yang nikah siri.
nikah yang tidak dicatatkan di KUA, harus dicatatkan. Nah, biasanya pernikahan siri ini sering diartikan masyarakat kita ya, pertama pernikahan tanpa wali. Nah, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia karena kan siri. Dilakukan secara rahasia dikarenakan mungkin pihak walinya atau pihak wali perempuan yang tidak setuju, atau bisa juga pihak laki-laki yang tidak setuju. Jadi tidak berizin, tidak ada izin kepada kedua orang tua. Nah, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Bisa aja juga nikah siri yang hanya memuaskan nafsu, seperti nikah mut'ah kan, nikah kontrak itu segala macamnya. Dan biasanya ya ini dilakukan secara siri itu karena tidak setuju pihak keluarga perempuan atau sebaliknya. Tapi jangan sampai nikah itu tidak disetujui oleh keluarga. Alhamdulillah. Nah, pernikahan siri itu memang adalah pernikahan yang sah secara agama Islam. Sah. Ya, dia sah secara agama Islam. Alhamdulillah. Namun hanya saja tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara, yaitu di KUA tadi. Tidak dicatatkan. Banyak memang faktornya yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya. Ya tadi kan seperti kita sebutkan, ya karena tidak direstui orang tua. Nah, faktor yang lain itu mungkin karena biaya menikah. Ya kalau di KUA kan sekarang digratiskan nikah. Jadi jangan takut bayar, kecuali kalau memang nikahnya pengen di rumah, bayar ya 600.000 ya kalau nggak salah. Nah, jadi tidak mampu membayar biaya administrasi pernikahan, maka ya dia nikah siri. Nah, ini sudah tidak ada lagi pikiran kayak gini, harusnya tidak ada lagi, karena nikah di KUA itu adalah gratis, tidak berbayar. Mungkin ada pula bagi PNS ya ini bagi PNS takut ketahuan melanggar aturan yang melarang bahwa PNS itu tidak boleh nikah lebih dari satu. Jadi dia solusinya nikah siri. Nah, ini para ASN ya, para PNS biasanya karena dia sudah punya istri, ingin menambah istri ya karena takut melanggar peraturan atau melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, maka dia nikah siri. Nah, ini adalah pernikahan siri. Selanjutnya adalah nikah mut'ah. Nah, apa nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah seperti yang kita singgung tadi sedikit ya. Nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak atau nikah kontrak. Nah, pernikahan dalam temporer atau ada temponya, ada masa tertentunya. Seperti biasanya kartu HP, kartu inilah HP misalnya, ada masa berlakunya, ada masa tertentu. Nah, kalau ini kan biasanya oleh mazhab Syiah. Nah, nikah mut'ah ini oleh mazhab Syiah biasanya dikatakan sebagai pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan. Ini biasanya orang-orang Syiah ya yang menghalalkan nikah mut'ah ini. Jadi ada masa waktu yang telah ditetapkan, dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Ketika sudah ada ditetapkan misalnya sampai berapa bulan atau berapa tahun, ketika sudah sampai batas waktunya, maka pernikahan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Contoh misalnya seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan akad nikah, misalnya aku menikahi aku menikahimu, misalnya gini, aku menikahimu selama 1 bulan atau selama 1 tahun misalnya. Kemudian si wanita itu menjawab, qabiltu, aku terima. Nah, maka masa nikah suami istri tersebut akan berakhir dalam waktu sesuai dengan akad tersebut. Nah, tidak boleh lebih dari akad yang sudah disebutkan, 1 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau menurut pandangan Sunni yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernikahan ini hanya diperbolehkan pada masa peralihan dari zaman jahiliyah. Memang dulu ini diperbolehkan, ada dulu pada masa-masa itu kan ya, kita bisa lihat dari Al-Quran ada asbabun nuzul, dari hadis ada asbabul wurud. Nah, ketika pada masa itu terjadi banyak sekali
perzinahan atau perkara-perkara yang biasa dalam masyarakat. Jadi zina dulu itu kan perkara yang biasa dalam masyarakat. Maka ya, pada masa dulu, pada masa jahiliyah itu ya diperbolehkan. Rasulullah juga mengizinkan nikah mut'ah ini pada sebagian peperangan. Pada sebagian peperangan, ya kalau kita bicara sejarah perang lagi, nanti kebanyakan ya waktunya. Jadi kita lewati saja, kita next saja. Ya, bahwa Rasulullah mengizinkan nikah mut'ah itu pada sebagian peperangan. Lalu beliau melarangnya pada tahun peperangan Khaybar ya, kalau nggak salah. Pada perang Khaybar beliau melarang untuk nikah mut'ah. Nah, beliau juga mengizinkan ya, Rasulullah juga mengizinkan nikah mut'ah itu saat Fathul Mekah ya. Ya, mengizinkan ya kayaknya, kalau nggak salah ya, pada Fathul Mekah itu Rasulullah juga mengizinkan nikah mut'ah. Nanti coba kawan-kawan cek lagi literasinya, cek lagi sumbernya. Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti bisa dicek kembali ya referensinya, bahwa Rasulullah juga mengizinkan nikah itu pada saat pada tahun Fathu Mekah. Nah, lalu beliau juga melarangnya. Setelah itu beliau melarangnya. Nah, dan diizinkan juga pada masa perang Hunain ya, kalau nggak salah juga itu diizinkan. Kemudian juga beliau melarangnya. Nah, jumhur ulama, kita lihat kan Rasulullah ada pada suatu waktu membolehkan, beliau melarangnya. Melihat juga Rasulullah kan melihat juga kondisi sahabat pada masa itu. Nah, karena zaman perang pada Fathu Mekah ini kan sesuatu yang berkecamuk pada saat itu. Kalau perang kan tidak mungkin bisa hubungan, apalagi ada yang mungkin gejolak nafsunya lebih kuat, yang tidak bisa mungkin berlama-lama meninggalkan istri. Nah, ini Rasulullah juga melihat kondisinya pada zaman tersebut. Nah, tapi bagi mazhab Sunni, bagi mazhab kita, yaitu mazhab kita kan mazhab Sunni, ada yang populer, ada 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, nikah mut'ah ini adalah tidak sah dan tidak dibolehkan karena dilakukan dengan tanpa wali dan juga tanpa saksi, sehingga menjurus pada tindak perzinahan, bahkan bisa dibilang sebagai tindak pelacuran. Walaupun nikah mut'ah itu ada walinya, ada saksinya, tetap juga tidak sah, karena ya tadi bisa disebut atau bisa dibilang atau bisa dikatakan sebagai tindakan pelacuran, karena kontrak 1 bulan, mungkin biayanya berapa, ada kontrak 1 tahun, sama kayak pelacuran kan, kontrak semalam, cinta semalam. Okay. Nah, ini kan sama halnya seperti pelacuran kalau gitu. Jadi ini jumhur ulama mazhab Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu melarang adanya nikah mut'ah. Oke, selanjutnya selain nikah mut'ah, nikah siri, nikah mut'ah, nikah muhalil. Nah, nikah muhalil ini yang populer lah, yang banyak sekali ya, nikah mut'ah juga nikah yang sangat populer ya, banyak sekali orang yang melakukannya. Nikah muhalil juga ini banyak juga terjadi. Nah, apa itu nikah muhalil? Yaitu nikah Cina buta. Nikah muhalil ya, muhalil siri, mut'ah, muhalil adalah nikah Cina buta. Apa nikah Cina buta itu? Nah, kalau kita lihat di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti muhalil itu adalah orang yang nikah dengan perempuan yang telah 3 kali ditalak suaminya. Nah, itu Cina buta ya, atau nikah muhalil. Yang dalam KBBI kan ada muhalil. Pengertian muhalil adalah orang yang nikah dengan perempuan dan sudah ditalak 3 oleh suaminya. Sesudah itu diceraikannya. Nah, supaya perempuan itu dapat kawin lagi, maka ada orang maka si perempuan ini harus nikah lagi dengan laki-laki yang lain agar suaminya yang terdahulu bisa menikah lagi. Atau ini disebut juga dengan kawin Cina buta.
Nah, nikah Cina buta ini adalah istilah yang sangat populer lah dalam sejumlah daerah di Indonesia, sangat populer sekali. Antara lain adalah di Aceh ya. Di Aceh kalau yang saya baca di referensi yang saya baca kemarin baca di jurnal bahwa daerah yang sangat populer itu adalah di daerah Aceh dalam hukum Islam, di daerah Aceh ya. Memang kalau kita berbicara tentang hukum Islam, kawin Cina buta ini atau nikah muhalil secara literal berarti orang yang menghalalkan ya, orang yang menghalalkan bahwa ketika sudah talak tiga pengen lagi nikah dengan si perempuan atau mantan istrinya. Kalau dalam Al-Quran orang yang sudah ditalak 3 maka tidak boleh lagi untuk rujuk. Nah, maka di sini ada lagi yang disebut dengan nikah muhalil, yaitu setelah talak 3 perempuan ini kawin dulu dengan laki-laki lain, Setelah itu dia diceraikan oleh suami barunya itu. Jadi perempuan ini bisa nikah lagi dengan si mantan suaminya. Nah, ini yang disebut nikah muhalil. Nah, ya kalau kita lihat, kalau dilihat ditinjau ini kalau ada temporal ya, maksud temporal tadi kan kalau misalnya kita minta orang lain, sudah talak 3 nih, kita minta orang lain untuk menikahi pasangan kita, misalnya setelah itu mungkin selama 1 hari atau setelah akad langsung diceraikan, itu kan temporal nih. Apa bedanya kan dengan nikah kontrak? Nah, ini kalau kita lihat ya, kita tinjau dari undang-undang perkawinan. Oke, kita jelaskan bahwa perkawinan menurut undang-undang kan pada dasarnya tujuan pernikahan itu adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita jelaskan tadi, nikah harus kekal, ikatan mitsaqan ghalidha. Nikah itu tidak main-main. Nah, oleh karena itu ya sama aja dengan kawin kontrak kalau ada temporalnya, kalau ada batasan waktunya. Ya kan nikah Cina buta ini tidak sesuai dengan filosofi undang-undang. Kalau nikahnya cuma pengen cerai saja, maka tidak sesuai dengan filosofi undang-undang perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan si suami istri yang telah bercerai dengan orang lain tidak memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Nah, ingat. Oleh karena itu, praktik nikah Cina buta ya bertentangan lah dengan undang-undang perkawinan. Nah, kalau kita lihat dari segi hukum Islamnya nih. Nikah muhalil tadi, bahwa memang ada nikah muhalil yang dianggap sah, ada yang dianggap batal ada. Yang dianggap sah itu adalah ketika si suami ini menceraikan istrinya talak 3 sudah. Nah, selanjutnya istri ini nikah dengan orang lain, suaminya tidak tahu, dia nggak tahu bahwa istrinya menikah dengan orang, atau dia tahu tapi dia tidak menghendaki dia nikah dengan orang lain, sudah talak 3. Setelah itu dia cerai lagi. Nah, setelah itu mungkin dia merasa masih sayang, dia pengen balikan lagi dengan istrinya, tapi tadi istrinya sudah menikah dengan orang lain dan sudah dukhul juga, sudah berhubungan suami istri juga. Dan ini tidak ada kong kali kong lah bahasa kita dengan suami pertamanya. Maka ini nikah muhalil yang diperbolehkan setelah talak 3, tapi dia nikah lagi dengan orang lain tanpa ada syarat dan ketentuan. Setelah itu dia cerai. Nah, maka itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Nah, tapi banyaknya di masyarakat kita ini ada beberapa yang ada temporalnya, ada masa ketentuan berlakunya nikah muhalil itu. Nah, maka dalam hukum Islam pernikahan muhalil ada yang dianggap batal. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i adalah pernikahan yang disyaratkan terputusnya mazhab Syafi'i adalah pernikahan muhalil yang dilarang itu adalah pernikahan yang disyaratkan terputusnya saat akad. Jadi ada syarat bahwa pada saat akad itu, misalnya gini, ketika saat akad sudah ada kita berbicara, nanti ya mungkin selama 1 hari diputus. Nah, ini kan ada syarat, ada disyaratkan terputusnya perkawinan. Nah, ini adalah perkawinan yang dianggap batal dalam mazhab Syafi'i. Seperti syarat apabila si muhalil telah menggauli seperempuan, maka tidak ada lagi pernikahan antara keduanya.
Misalnya si apa sudah berhubungan badan maka sudah cerai gitu kan. Nah, ini ada yang disyaratkan, maka ini sesuatu perkawinan yang batal menurut mazhab Syafi'i. Atau apabila si muhalil ini, pernikahan muhalil ini telah menikahinya hingga halal bagi suami pertama. Nah, jadi ia harus menceraikannya. Ini adalah mirip dengan ya pernikahan mut'ah tadi ya. Bahwa ketika sudah itu diceraikan, nah ya nikah mut'ah, nikah mut'ah. Ya, ini sebuah pernikahan yang bersifat sementara, jatuh temponya atau ada masa berlakunya seperti kartu SIM ya, seperti kartu SIM. Maka ini bukan sebagai tujuan dalam pernikahan atau dalam perkawinan. Nah, pernikahan muhalil diperbolehkan adalah pernikahan tanpa syarat cerai waktu akad, jadi tanpa ada syarat apapun. Adapun pernikahan muhalil dengan niat atau motif tersembunyi untuk menceraikan misalnya kan, tetap dihukumi sah saja, hukumnya sah. Hanya saja makruh menurut mazhab Syafi'i. Nah, karena apa? Karena secara zahir memang akad nikahnya sudah memenuhi syarat dan rukun. Makruh kenapa? Karena pernikahannya bukan untuk membangun rumah tangga yang wajar, langgang, membangun rumah tangga yang berketurunan atau yang mendapatkan anak atau bergaul secara ma'ruf dan lain sebagainya. Nah, ini ya mazhab Syafi'i menghukuminya makruh. Walaupun ada ya kayak gitu. Nah, intinya ini kita langsung berbicara intinya karena sudah kelamaan ya. Sudah kelamaan kita berbicara intinya. Intinya adalah pernikahan muhalil yang secara terang-terangan disyaratkan waktu akad. Nah, ada syarat waktu akad untuk menghalalkan untuk menghalalkan suami pertama. Jadi ada akad bahwa untuk menghalalkan suami pertama. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, bahkan haram menurut jumhur ulama, dari ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Hambali. Mereka sepakat melarang adanya pernikahan muhalil yang secara terang-terangan disyaratkan pada waktu akad perkawinan. Silakan kawan-kawan lihat dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu Wahb Az-Zuhaili. Di sana ada pernyataan dari 4 imam mazhab bahwa pernikahan muhalil yang disyaratkan secara terang-terangan pada waktu akad nikah, maka pernikahannya diharamkan. Oke, kita lanjut nikah syigar ya. Nikah syigar. Kayak apa nikah syigar itu? Kita secara umum aja ya. Kayak terlalu banyak bicara ya. Kita secara umum saja. Nikah syigar adalah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki. Seorang laki-laki Seorang laki-laki itu menikahi putrinya, menikahi menikahi anak. Nah, seorang laki-laki menikahi anak laki-laki lain. Maksudnya misalnya temannya. Dan dia pun si laki-laki ini pun menikahkannya dengan anaknya juga kepada si orang tersebut. Maksudnya gini. Misalnya bapak punya anak. Selanjutnya bapak punya kawan. Nah, kawan bapak itu pun punya anak juga. Jadi bapak meminta kawan bapak itu untuk menikahkan bapak dengan anaknya tanpa mahar. Dan juga sebaliknya, si kawan bapak itu meminta bapak untuk menikahkan anak bapak dengan si kawan bapak tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan nikah syigar. Begitu juga bahasa kita dangsanak lah. Bahasa dangsanak maksudnya ya seorang laki-laki menikahi saudara perempuannya dengan laki-laki lain. Nah, sedangkan dia pun juga pengen dinikahkannya, atau lalu si laki-laki itu juga menikahkannya itu juga dengan saudara perempuan si laki-laki itu. Sama tadi kan seorang ayah menikahkan anaknya dengan orang lain, dan dia juga berharap bahwa orang itu menikahkan anaknya dengan dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan nikah syigar. Imam Nawawi berkata bahwa para ulama bersepakat bahwa nikah syigar ini terlarang, jelas hukumnya haram. Selanjutnya nikah syigar, nikah beda agama. Nikah beda agama ini sangat luas ya. Masalah perkawinan beda agama selalu menjadi pembahasan yang hangat
Karena banyak dialog di sini, banyak dialog. Nah, tidak hanya oleh publik dalam negeri, tidak hanya oleh publik dalam negeri saja, tidak hanya kita berbicara masalah, tidak hanya berbicara dalam masyarakat kita saja di dalam negeri, tapi juga merupakan problem, merupakan masalah di banyak negara. Jadi tidak cuma di Indonesia masalah ini, juga di beberapa negara ya banyak terjadi dialog yang sangat panjang. Nah, kita langsung ke intinya saja. Karena kalau kita berbicara terlalu panjang lebar, nanti kita berbicara dalil, berbicara asumsi, berbicara analisa, berbicara tentang hukum dan lain sebagainya. Ini sangat panjang sekali. Nanti ada materinya, ada materi kita juga tentang pernikahan beda agama. Pada intinya saja, memang kalau di Indonesia ini mempunyai perhatian yang sangat serius dari para ulama di tanah air kita ya. Sangat serius perhatian mereka. Nah, MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam musyawarah nasional yang kedua, sudah lama ya, tahun 1980. Mereka MUI menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. Nah, MUI itu menetapkan bahwa keputusannya terkait pernikahan beda agama sudah ada putusannya. Bisa kawan-kawan lihat, nanti bisa kita lihat. Nah, bahwa MUI para ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. Ini sudah ketetapan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1980 pada Munas ya, Musyawarah Nasional yang kedua. Sudah ditetapkan oleh MUI bahwa pernikahan beda agama itu diharamkan. Jadi tidak boleh menikah antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya beda agama. Jadi diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim. Nah, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab memang terdapat perbedaan ya. Kalau dengan ahli kitab ada perbedaan pendapat, tapi setelah dipertimbangkan, MUI juga mempertimbangkan bahwa MUI sudah mempertimbangkan ini oleh MUI ya, oleh MUI bukan dari Bapak. MUI sudah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahahnya, sehingga MUI memfatwakan perkawinan tersebut juga diharamkan. Walaupun ini banyak dialog, memang banyak dialog ulama, apalagi tentang perkawinan dengan ahli kitab ya, banyak yang membolehkan segala macam. Apalagi mengatakan ahli kitab ini adalah perkawinan yang orang itu tentunya punya agamanya punya kitab. Nah, ini maka diperbolehkan sama Kristen punya kitab. Jadi boleh kita nikah dengan orang Kristen, dengan Buddha punya kitab apa tidak? Kalau dia punya kitab maka boleh kita nikah itu dengan orang Buddha. Terus ada lagi poin-poinnya. Kalau kita kerucutkan, ahli kitab itu yang seperti apa lagi? Ahli kitab yang taat, ahli kitab yang ini. Kalau tidak taat dengan ajaran gimana? Ini terjadi dialog yang sangat panjang. Nanti akan kita bahas di lain waktu, karena waktunya sudah panjang, sudah banyak ya waktunya ini. Oke, kita selanjutnya nikah monogami. Ini kawan-kawan sudah sekilas saja secara umum. Monogami itu adalah pernikahan cuma satu, maksudnya tidak boleh poligami. Nah, bawahnya poligami. Kalau poligami itu adalah nikah ya boleh kita poligami dengan dengan wanita lain, maksudnya menikah lebih dari satu istri. Nah, kalau monogami itu pernikahannya cuma diperbolehkan satu istri, itu monogami. Kalau poligami menikah boleh dengan beberapa istri. Secara umum jumhur ulama ya 4 istri, maksimal 4 istri. Walaupun ada penafsiran yang lain diperbolehkan lebih dari 4. Ada yang mengatakan ya 6, 8, boleh 10, bahkan sampai ratusan. Ada yang mengatakan boleh. Ini dialog yang panjang ya. Nah, dialog yang panjang nanti kalau kita jelaskan ya lebih panjang lagi durasinya. Oke, kita secara singkat saja, poligami itu adalah menikah lebih dari satu, monogami adalah pernikahan cuma satu orang. Nah, kalau poliandri adalah pernikahan yang si istri ini mempunyai banyak suami. Nah, ini adalah perkawinan poliandri. Ini perkawinan yang dilarang dalam agama Islam. Si istri mempunyai banyak suami.
Itu pernikahan yang dilarang. Selanjutnya perkawinan endogami dan juga perkawinan eksogami. Oke, sudah berapa durasi waktunya? Oh, lumayan ya. Nah, perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis atau antara klan, antara suku atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama ya, etnis, tadi kan klan, ada sama. Nah, perkawinan endogami perkawinan endogami adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu, itu juga bisa dikatakan sebagai endogami karena perkawinan antar satu keluarga ya. Sepupu itu kan masih dalam memiliki satu keturunan, maksudnya zuriat yang sama. Nah, sepupu memang boleh ya. Sepupu boleh menikah dengan saudara sepupunya karena karena sepupu itu kan adalah walaupun garisnya yang paling dekat, garis utamanya keturunan dipandang sebagai pengemban lah untuk tradisi kaum kerabat. Kalau nikah dengan sepupu kan biar lebih erat kekeluargaannya kalau nikah dengan sepupu. Nah, ini kalau perkawinan endogami. Memang istilah endogami ini kan memiliki sifat arti yang relatif ya, luas endogami, karena bisa endogami ini luas, harus ada batas-batasannya. Misalkan ada endogami masalah endogami agama, ada endogami tentang desa, ada endogami tentang suku atau keturunan, ada endogami ekonomi atau endogami kasta. Misalnya endogami agama ya. Endogami agama tentang misalnya merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agamanya. Ini pernikahan adalah tidak boleh menikah dengan agama yang lainnya. Tapi secara umum bahwa pernikahan endogami, kalau kita tarik kepada perkawinan, nah pernikahan endogami adalah bahwa pernikahannya hanya diperbolehkan itu menurut kasta atau menurut suku. Jadi suku ini tidak boleh keluar suku untuk menikah. Misalnya suku Dayak atau suku Banjar tidak boleh menikah dengan suku Jawa, atau suku Jawa tidak boleh menikah dengan suku Banjar atau suku yang lainnya. Jadi harus menikah dengan satu klan itu, menikah dengan satu suku itu. Nah, ini adalah pernikahan endogami. Ada pernikahan secara tidak boleh menikah di luar komunitasnya atau di luar sukunya. Nah, pernikahan eksogami ini malah kebalikannya, adalah aturan sosial juga, di mana perkawinan hanya diizinkan menikah di luar sebuah kelompok sosial. Jadi hanya diperbolehkan menikah di luar etnisnya, di luar sukunya. Malah ini kebalikannya dari endogami. Kalau endogami kan malah diharuskan menikah sesama sukunya, tidak boleh keluar suku. Kalau eksogami menikahnya harus keluar suku, tidak boleh sesama suku. Bahkan mungkin ini juga yang mengharamkan pernikahan sama dengan sepupu. Nah, ini adalah pernikahan eksogami yang mengharuskan menikah itu di luar komunitasnya, bukan dalam satu komunitas atau etnis dan sukunya. Oke, selanjutnya sudah banyak ya, 1 jam lebih ya sudah. Oke, kita next. Oke, nah ini hukum pernikahan. Bisa kita baca dasar hukumnya. Surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya kawan-kawan bisa lihat ya, artinya untuk menghemat waktu bisa lihat saja artinya apa itu ya. Ini kita next lagi. Nah, ini masih dasar hukum pernikahan, yaitu Quran surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama
wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yaghnihim wa imaikum iyakunu fuqara'a yaghnihimullahu min fadli wallahu sami'un alim. Nah, ini artinya, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah, ini artinya silakan dibaca sendiri artinya. Nanti ada dalam hadis Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim, seperti yang Bapak jelaskan di atas tadi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, ini dasar hukum Al-Quran hadis. Memang masih banyak lagi dasar hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Ini hanya sebagian kecil, hanya sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Oke, kita next ya. Next lagi, sedikit lagi. Nah, ini adalah hukum. Nah, ini hukum dan syarat perkawinan. Nah, hukum perkawinan itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini kalau kita jelaskan lagi banyak ya, panjang lebar lagi kalau kita jelaskan ini. Tapi tidak masalah, sedikit ya. Kapan nikah itu dikatakan wajib? Adalah hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk menikah, baik dia secara fisiknya atau secara finansialnya dia sudah mampu untuk menikah. Dan malah kalau dia tidak menikah, malah dikhawatirkan akan berbuat zina. Jadi nafsunya sudah gejolak sekali nafsunya. Dikhawatirkan ketika dia tidak menikah, maka dia akan melakukan perbuatan zina atau perbuatan yang menyimpang. Dan juga dia secara finansial, secara materi, secara ekonomi sudah matang, sudah mampu juga. Maka ini sudah kategori wajib untuk dia menikah. Terus selanjutnya, kapan sih dikatakan pernikahan itu sunnah? Nah, dasar hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang menginginkan sekali, ya sudah ingin punya anak, ya berhubungan dan apa ya maksudnya, dan dia sudah mungkin ya tidak mampu lagi juga, sudah untuk mengandalkan diri, tapi ya kekurangan masalah finansial agak kurang mungkin, atau sebaliknya finansialnya ada tapi keinginan dia untuk menikah mungkin agak kurang. Yang sudah masuk kategori sunnah ya. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis pun ya memang ada yang mengatakan asal muasal hukum nikah itu ada yang mengatakan sunnah. Asal muasal hukum Islam itu ada yang mengatakan mubah. Tapi secara umum ya ini 11-12 saja. Ada yang mengatakan ya sunnah, ada yang mengatakan mubah. Kalau Bapak ya dari literasi yang kita baca, bahwa dasar hukum nikah itu sunnah. Bahkan kan di dalam riwayat bahwa nikah itu adalah sunnati, kata Rasulullah, ada sunnahku. Jadi kalau yang tidak nikah, maka dia tidak menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, ini adalah dasar hukum kapan nikah itu sunnah. Ya, awal muasalnya adalah, asal hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya adalah mubah. Ya, kapan hukum nikah itu dikatakan mubah? Yaitu ketika seseorang hendak menikah tapi belum mampu, maksudnya ya belum mampu untuk menikah, dari segi finansialnya mungkin belum mampu, tapi dia juga masih bisa menahan hawa nafsunya dari berbuat zina, maka hukumnya adalah mubah saja. Itu dari segi finansial dia belum mampu. Dan juga mungkin ya anggaplah kayak kawan-kawan mahasiswa, mungkin kan masih minta nih uang sama orang tua. Nah, dari segi finansial kan, materi atau pendapatan mungkin masih belum mampu untuk menghidupi keluarga, dan juga masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Nah, ini mubah hukumnya. Oke, nah mubah. Selanjutnya adalah makruh. Nah, kapan nikah ini sampai kategori makruh? Nah, nikah ini pun juga kan bisa dikatakan sebagai makruh. Karena apa? Karena hukum ini memang berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah. Jadi niatnya untuk menikah itu tidak ada.
mungkin karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Nah, bisa penyakit tadi adalah dia suka dengan sesama jenis. Nah, ini adalah makruh dia menikah. Boleh dia menikah tapi niatkan untuk ya bisa merubah dirinya agar menyukai berlawanan jenis. Jangan sampai kita suka ingin berhubungan dengan sesama jenis. Nah, ketika dia tidak mampu, maksudnya orang yang memang tidak ingin menikah karena penyakit tadi, kan kita mengatakan penyakit itu. Kita mengatakan penyakit ketika orang yang tidak ingin menikah dengan lawan jenisnya itu yang masuk penyakit. Nah, maka ini dikatakan kalau dia menikah, maka dikhawatirkan ya akan ya menyakiti istrinya ya, karena tidak diberikan nafkah batinnya. Walaupun nafkah lahirnya terpenuhi, tapi nafkah batinnya tidak terpenuhi. Nah, ini akan menyakitkan bagi pasangan suami istri. Ini dikatakan sebagai nikah yang makruh. Nah, apabila dipaksakan menikah kan dikhawatirkan tadi dia tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam sebuah pernikahan. Jadi untuk menghindarinya, maka ya karena makruh ini hukumnya ya walaupun dibenci ya boleh menikah, tapi tadi harus dengan tujuan niat untuk merubah diri. Tapi kalau tidak ada niat untuk merubah diri, nah maka nikahnya makruh, mending tidak usah menikah. Selanjutnya, nikah itu kapan dikatakan haram? Nah, nikah dikatakan haram adalah kapan? Ada yang tahu? Kapan nikah dikatakan haram? Nah, hukum nikah menjadi haram apabila dia menikah justru akan merugikan istrinya. Maksudnya adalah dia menikah itu dengan tujuan untuk menghancurkan rumah tangga istrinya, untuk menghancurkan istrinya, untuk menghancurkan keluarga istrinya. Nah, ini ada pernikahan yang diharamkan karena selain dia tidak mampu memberikan nafkah lahir, dan mungkin juga dia tidak mampu memberikan nafkah batinnya, karena tujuannya sudah salah, tujuannya sudah jahat. Nah, maka ya tadi dia tidak mampu memberikan nafkah lahir secara baik dan memberikan nafkah secara batin secara baik juga. Nah, ini ada pernikahan yang dilarang. Sementara kalau wanita, kalau sementara hukum menikah ya bagi seorang perempuan, kalau menurut Ibnu Arafah ya, perempuan yang belum bisa mencari nafkahnya sendiri sedangkan dia butuh nafkah, maka dikatakan wajib bagi dia untuk menikah. Wajib bagi dia untuk menikah ini bagi perempuan yang single, mungkin sudah ditinggal oleh keluarganya dan dia membutuhkan nafkah. Nah, siapapun yang berdatang jangan berpilih, maksudnya jangan pilih-pilih. Nah, karena sudah masuk ke dalam kategori wajib untuk perempuan yang menikah. Oke, next ya. Nah, ini rukun dan syarat nikah. Oke, rukun nikah kita bisa singkat dengan siswa. S itu adalah suami, I itu adalah istri, S-nya lagi adalah saksi, W-nya adalah wali, A-nya adalah akad. Disingkat dengan siswa. Oke, jadi ada suami, ada istri, ada wali, ada saksi, ada wali, ada akad. Nah, ini adalah syarat dan rukun nikah. Oke, kita next saja lah karena waktunya sudah sudah lumayan panjang. Nah, ini tujuan pernikahan seperti yang kita singgung sebelumnya. Tujuan pernikahan sudah kita bahas. Jadi kita bacakan saja ya, atau kawan-kawan yang baca sendiri secara umum lah. Pertama, untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Nah, tadi sudah kita bahas juga bahwa pernikahan itu harus dengan tujuannya adalah, bukan harus sih ya, itu termasuk tujuan. Tujuannya adalah untuk untuk mendapatkan atau melangsungkan keturunan. Kedua adalah memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Jadi ya menyalurkan syahwat juga salah satu tujuan, dan menumpahkan ada rasa kasih sayang dalam keluarga. Selanjutnya, 3, memenuhi panggilan agama, yaitu memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan untuk menghindari mafsadat, untuk menghindari kerusakan. Karena orang yang tidak menikah dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena yang namanya nafsu, siapa yang tahu, siapa yang bisa menahan dengan nafsu? Ada yang menahan, tapi tidak semua orang bisa menahan nafsunya. Nah, ini untuk apa? Untuk menikah untuk apa? Untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Selanjutnya, untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak
serta kewajiban. Juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Ini adalah tujuan pernikahan. Selanjutnya untuk mendapatkan ketenangan hidup. Nah, jadi tujuan nikah juga untuk ya tadi sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan dalam berkeluarga. Oke, next. Masih ada materinya lagi? Kita lihat. Masih ada lagi. Oke, masih ada ya. Nah, sedikit lagi. Oke, nah ini hikmah dan manfaat pernikahan. Nah, hikmahnya dan manfaatnya tadi ada tujuan. Ini ada hikmah dan manfaat pernikahan. Satu adalah kita untuk menghindari perzinahan. Karena kan dalam hadis tadi dikatakan bahwa nikah itu untuk apa? Untuk fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nah, untuk menjaga pandangan kita, untuk menjaga kehormatan kita dari perzinahan. Selanjutnya untuk memperoleh ketenangan hidup dan kasih sayang. Ya sama dengan tujuan tadi, tapi ini hikmahnya. Manfaatnya adalah ya kita bisa memperoleh ketenangan. Ada suami, ada istri, ya hidup kita jadi tenang. Ada yang perhatikan, ada yang di rumah itu dengan senda guraunya, ada yang menunggu kita di rumah. Ini akan membuat ketenangan hidup kita yaitu dan juga bisa berkasih sayang. Ketiga, memelihara kesucian diri ya biar tidak terjadi perzinahan. Selanjutnya melaksanakan tuntutan syariat Islam karena ini anjuran yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya ada 5. Ada kapan hukum jadi wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan sampai diharamkan. Nah, ini kan untuk melaksanakan tuntutan syariat Islam. Selanjutnya nomor 5, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi ya kita hikmahnya ya bisa membuat keturunan atau memperoleh keturunan yang kita didik, kita bisa mendidiknya sehingga bisa berguna bagi agama, bangsa, dan juga negara. 6. Sebagai sebuah media pendidikan. Jadi sebagai sebuah media pendidikan dalam suatu rumah tangga. 7. Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Jadi ada hak dan ada juga kewajiban yang harus dipenuhi dan saling melengkapi. Seperti tadi yang kita jelaskan di atas tadi ya. Bisa disimak ulang videonya. Selanjutnya dapat mengeratkan silaturahim. Jadi dapat mengeratkan silaturahim kita dengan yang sebelumnya kita tidak mempunyai keluarga, maksudnya tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut. Jadi setelah ada pernikahan maka akan mengeratkan, akan menjalin silaturahim sehingga saling support lah, saling melengkapi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Jadi bisa akan menumbuhkan suatu rasa tanggung jawab diri kita kepada orang lain juga. Oke, masih ada lagi slide-nya? Oh, thank you for watching. Terima kasih sudah melihat, memperhatikan, menyimak video yang kita sampaikan. Semoga walaupun videonya lumayan panjang, panjang ini ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan setelah ini kita balik ke grup WhatsApp untuk diskusi lebih lanjut lagi. Oke, cukup sampai di sini apa yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufik waridayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.